Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, dan shalom juga teman-teman PKMB dan juga anak-anak yang saat ini bersama dengan kami di malam refleksi tahun baru Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Bertemu kembali walaupun masih dalam keterbatasan di dalam media YouTube ini, namun senantiasa tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang di rumah, sehat? Pasti sehat ya. Saya juga akan menanyakan bagaimana ibu-ibu yang di kanan kiri kita, sehat? Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, doa kita. Bahkan setelah apa yang sudah kita lewati selama 1 tahun ini, kita akan mensyukuri di dalam ibadah refleksi pada malam hari ini. Dengan sukacita karena kebaikan Tuhan. Sungguh luar biasanya Tuhan, bahkan kasih setianya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Allah itu baik. Pujian yang akan mengawali kita di dalam ibadah refleksi pada malam hari ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dengan sukacita kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita akan mengawali dengan doa. Saya akan memimpin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Engkau masih mempertemukan kami dengan keadaan yang sehat. Bahkan Engkau masih mempertemukan kami walaupun dengan keterbatasan ini ya Bapa. Kami mengaku Tuhan,
kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Kami mengaku Tuhan, kami seringkali melalaikan tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Bahkan kami mengaku Tuhan, melalui keterbatasan kami, banyak sekali kehendak-kehendak Tuhan yang mungkin tidak kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu akan tersedia bagi kami. Dan pengampunan-Mu dahsyat bagi kami. Bahkan pengampunan-Mu adalah seperti Engkau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami ya Bapa. Pada kesempatan malam hari ini ya Bapa, di dalam persekutuan, di dalam ibadah refleksi yang akan kami mulai ini Bapa, kiranya Engkau pakai setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, melalui mulut kami, melalui hati kami, melalui diri kami mau menyembah-Mu ya Bapa dalam puji-pujian kami. Dan kami mau berdoa dengan tulus hati kami. Bahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, berkatilah kiranya dari awal hingga akhir ya Bapa. Kuasa-Mu yang tercurah akan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini tidak akan sia-sia saat kami akan sungguh-sungguh datang dalam hadirat-Mu. Kiranya dengan syukur kami ya Bapa, kami dapat senantiasa berfokus. Ini Tuhan doa kami, dan kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali lagi di dalam acara Malam Refleksi. Pada kesempatan malam hari ini kembali kami mengucapkan shalom dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung. Kami mengucap syukur di dalam 1 tahun ini, bahkan kita senantiasa mengucap syukur di dalam 1 tahun ini banyak sekali hal-hal luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan melalui pandemi saat ini yang belum selesai-selesai, pastinya hati kita terus bersyukur karena kita tahu semua yang telah terjadi itu adalah rancangan Tuhan. Dan kita juga percaya saat Tuhan mengizinkan, Dia akan meniadakan juga nantinya. Nah, pada kesempatan malam hari ini ada ibu-ibu dan juga anak muda di kanan kiri saya. Mungkin saya akan bertanya mengenai apa atau momen apa yang ibu dan saudari rasakan sehingga di tahun ini rasa syukur itu dapat Bapak Ibu, maksud saya ibu-ibu rasakan. Atau mungkin saat momen-momen yang bagaimana yang membuat di dalam 1 tahun ini dapat membuat ibu-ibu dan saudari bersyukur. Mungkin dimulai dari Bu Wiji dulu. Ya, terima kasih Kak Jojo Untuk berkat Tuhan banyak sekali dalam kehidupan saya, tetapi yang salah satu contohnya berkat yang saya terima itu adalah kesehatan. Saya bersama keluarga, khususnya anak-anak, di mana saat ini sedang pandemi COVID ini, tetapi puji Tuhan saya bersama keluarga, khususnya anak-anak, diberi kesehatan senantiasa. Mungkin itu saja contohnya. Iya. Terima kasih Kak Jojo. Terima kasih Bu Wiji. Selanjutnya Ibu Desi. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, yang saya rasakan selama pandemi ini di dalam pekerjaan saya, artinya dalam hal nafkah dalam hidup kami sekeluarga. Di awal pandemi sempat
mengalami yang namanya penurunan penghasilan. Saya yakin semua juga mengalami. Dan saya juga yakin pada waktu itu ada banyak di antara kita yang kemudian dihantui kekhawatiran. Khawatir ini nanti bagaimana, apakah kami akan bertahan hidup, bagaimana kami dapat mencukupi kebutuhan kami. Tetapi sampai di akhir tahun ini, puji Tuhan, haleluya, kami sekeluarga belum pernah sekalipun puasa dalam satu hari karena tidak punya makan. Pemeliharaan terus ada. Dan kalau mengingat itu kami jadi malu, kok dulu kami harus khawatir. Jadi saya bersyukur, tentunya ini juga rasa syukur yang dirasakan oleh Bapak Ibu dimanapun berada. Saya yakin ada penyertaan Tuhan di setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Amin. Itu yang kami rasakan, kiranya memberkati. Amin. Tadi sudah dari kedua ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Nah, tentu saja yang muda-muda juga rindu mendengarkan kisah dari seorang anak muda bagaimana dalam menjalani tahun ini, tahun yang mungkin penuh dengan godaan atau penuh dengan hal yang luar biasa, mungkin baru di dalam kehidupan kita. Monggo Mbak Asna. Oke, baik, shalom, selamat malam. Benar yang dikatakan Kak Jojo, mungkin saya di sini pengalaman saya belum sebanyak ibu-ibu yang tadi sudah menyampaikan, tetapi mungkin pengalaman Tuhan yang Tuhan izinkan di tahun ini juga mewakili teman-teman yang ada di rumah di usia yang menuju seperempat abad. Tentunya bukan sesuatu yang mudah ya ternyata teman-teman, tetapi ada banyak hal yang godaan-godaan itu yang yang membuat iman kita goyah, yang membuat kesetiaan kita goyah, bahkan tanggung jawab kita bisa banyak yang terbengkalai karena godaan dunia. Tetapi saya bersyukur di tahun ini Tuhan izinkan banyak sekali pelajaran yang sangat mendewasakan, bagaimana setiap keputusan itu bisa diambil karena usia ini adalah usia yang cukup krusial karena dituntut untuk menentukan masa depan, menentukan pilihan hidup. Dan ketika memasuki tahun ini, jikalau kita tidak melibatkan Tuhan, ternyata kita tidak bisa seperti itu. Dan saya merasakan tahun ini itu adalah tahun yang cukup berat bagi saya pribadi karena saya sempat melupakan Tuhan. Ketika saya mengambil keputusan, saya lupa untuk meminta restu dari Tuhan, dan ternyata itu membuat saya jatuh. Tetapi ketika saya jatuh, Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan pasti menolong. Amin. Dan apa yang menurut saya itu tidak baik atau menurut saya itu tidak mengenakan, tetapi ternyata itu yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Mungkin itu juga mewakili teman-teman yang ada di rumah yang sedang galau dengan pekerjaan ataupun pasangan hidup. Tetap semangat teman-teman, tahun depan pasti dan tahun sepanjang tahun Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kita percaya ya, walaupun tahun ini banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut kita membuat kita jatuh, tetapi kita juga percaya di tahun depan Tuhan sudah menyediakan harapan-harapan baru. Tuhan sudah menyediakan apa yang menurut kita mungkin belum saatnya, tetapi di tahun depan mungkin itulah saatnya Tuhan nanti akan memberikan kita. Mungkin dari pengalaman saya, di tahun ini memang pengalaman yang banyak sekali membuat terutama saya sebagai mahasiswa bisa dibilang kacau, karena saat saya berkuliah di STBI seharusnya saya menuntut kuliah di sana. Pada pertengahan semester kami harus semua dipulangkan, dan akhirnya saya pulang ke Sidomoyo. Kami harus melakukan
setiap mata kuliah itu dengan online, dengan sistem yang baru. Bahkan menurut kami itu sistem yang bisa dibilang malah membuat rumit saat dosennya sendiri juga belum menguasai media-media yang harus dikuasai, dan banyak sekali hal yang sangat terhambat. Namun saya bersyukurnya melalui hal itu mungkin Tuhan sudah dan akan siapkan melalui hal-hal itu. Memang kita sebagai mahasiswa sudah saatnya tidak belajar hanya sekedar melalui book saja, tapi sudah saatnya kita merambah ke media. Bahkan hamba-hamba Tuhan saat ini dipersiapkan Tuhan untuk tidak hanya berkhotbah di mimbar lalu melalui lisan saja, tetapi banyak sekali saat ini saya melihat media-media yang digunakan oleh pendeta-pendeta, dan itu membuat saya terpacu untuk senantiasa belajar. Bahkan hal yang luar biasanya lagi, mungkin Bapak Ibu juga merasakan, saat saya sudah memulai mencoba dengan nyaman, orang tua saya yang sekaligus pendeta di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo ini, saat itu dengan bisa dibilang dengan secara mendadak, walaupun itu sudah rencana lama, tetapi bilangnya itu bisa dibilang sangat mengagetkan kami sebagai anak-anak. Pagi-pagi saya jam 5 dibangunkan dengan adik saya. Saya kira ada seripah atau ada apa, biasanya jam segitu kan ada, kalau dibangunkan kan ada suatu hal yang memang penting atau urgent. Tapi kami dikumpulkan di suatu ruangan keluarga, dan di situ kami dimintai pendapat tentang keputusan Bapak sekaligus gembala sidang di GPI Sidomoyo ini untuk pensiun. Mungkin seorang anak menganggap belum siap dengan kedepannya. Saya tuh harus banyak belajar dengan sosok seorang ayah. Tetapi saat itu hal yang luar biasa, kenapa waktu posisi pandemi malah seperti ini. Dan saya banyak sekali belajar. Ternyata melalui keputusan itu, Tuhan ingin membentuk pribadi saya untuk sebagai gembala sidang. Ya, Jojo, jadilah gembala sidang yang seperti Jojo, bukan seperti Pak Yusa. Jadilah menurut karakter Jojo. Jadi selama saya ditinggalkan, saya hidup di pastori, saya mencoba apa yang sebenarnya potensi dalam diri saya bisa saya kembangkan untuk menjadi gembala sidang. Dan akhirnya saya bersyukur, mungkin dengan berjalannya waktu memang Tuhan berikan kekuatan, dan mungkin dengan berjalannya waktu inilah yang dimau Tuhan. Jadi bukan semena-mena hal itu untuk menjatuhkan Jojo, tetapi memang Tuhan sedang punya rencana lain. Dan saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah bagi Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo saat senantiasa kita mau mengandalkan Tuhan. Karena pasti bersama Tuhan kita akan mampu melewati semuanya. Bersamamu Bapa, kita akan mampu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan hidup kita, pasti akan kita lewati, karena Dia adalah kekuatan kita. Mari kita angkat pujian kita, bersamamu Bapa.
Sebelum kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur atas tahun ini, dan juga memohon ampun, kita angkat pujian ini karena kita percaya bersama Tuhanlah kekuatan yang layak kita andalkan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ya Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Mari dengan rasa syukur kita naikkan pujian ini. ku lewati Karena hanya bersama Bapa saja kita dapat melewati semua. Bahkan setiap perkenanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang meneguhkan setiap iman kita. Bukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang Tindak. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembari musik memuji Tuhan, kami mohon Ibu Wiji dapat memimpin kita di dalam doa permohonan ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan kemarin, bahkan 1 tahun ini yang mungkin belum bisa kita tinggalkan. Monggo Bu Wiji. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui ya Tuhan, bahwa sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, kami belum bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami belum bisa menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Tuhan, sepanjang tahun ini masih banyak dosa-dosa yang kami perbuat.
Masih banyak tutur kata kami, perilaku kami Tuhan yang belum berkenan kepada Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mohon diampuni, kami mohon diampuni Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami belum bisa menjadi pribadi yang baik bagi Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami belum bisa melakukan setiap kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Ampuni Tuhan, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan kami bawa semuanya kepada Tuhan. Sucikan Tuhan, kuduskan dengan darah-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang memampukan kami di tahun yang baru nanti Tuhan. Kami boleh mendapat pengurapan yang baru, yang memulihkan setiap kami, yang meneguhkan kami, yang boleh menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, lebih indah di mata Tuhan, lebih baik dan lebih indah bagi orang-orang di sekeliling kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami supaya di tahun yang baru hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bawa hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah Tuhan Yesus, apa yang menjadi permohonan kami, permohonan ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Dengan kuasa darah-Mu Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, menjadikan kami pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengampunan-Mu Tuhan. Ketika kami memohon ampun kepadamu, kami yakin Engkau mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan, seberapapun banyak kesalahan kami, Engkau setia mengampuni kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu. Ketika kami kurang bersyukur, ketika kami lebih banyak bersungut-sungut, Engkau tetap berada di dekat kami, membimbing kami kembali ke jalan yang benar. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Sepanjang tahun ini kami tidak merasakan bahwa Engkau meninggalkan kami. Tidak Tuhan, Engkau selalu berada di dekat kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, kekuatan yang sampai saat ini boleh kami rasakan. Bahkan ketika beberapa teman kami harus jatuh sakit, bahkan ada yang jatuh sakit karena terpapar COVID-19, Tuhan memulihkan dan Tuhan menjadikan mereka sehat kembali. Kami yakin Tuhan semuanya ini karena kuasa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang melebihi segala kuasa di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak sekalipun Tuhan kami kekurangan. Kami selalu berkecukupan, bahkan kami berlebih Tuhan. Kami masih dapat memberikan persembahan, kami masih dapat berbuat baik kepada saudara-saudara kami, memberikan pertolongan dengan kasih kepada saudara-saudara kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tahun depan ini Tuhan. Kami selalu diingatkan untuk lebih banyak bersyukur, lebih banyak berterima kasih
lebih banyak memuji Tuhan daripada kami bersungut-sungut. Terus kami memohon Tuhan supaya diingatkan, supaya kami menjadi pribadi yang lebih banyak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ketika tahun ini kami dapat lalui seberapapun beratnya, seberapapun terjalnya perjalanan kami di tahun ini, kami sudah ada di penghujung tahun, dan ini semua tentu karena berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur tahun ini boleh berlalu atas penyertaan Tuhan. Kami terus memohon pimpinan-Mu di tahun depan, sehingga kami dapat melaluinya. Ketika tahun 2020 dapat kami lalui, tahun 2021 tentu Tuhan juga akan menyertai kami. Amin. Dan kami dapat melaluinya menang bersama Tuhan. Amin. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan syukur kami, terima kasih kami, pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Kembali dengan rasa syukur kita akan naikkan atau kita panjatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena banyak sekali hal-hal yang telah kita lalui di dalam 1 tahun ini. Tadi kita sudah mohon ampun, kita sudah mengucap syukur juga atas kebaikan yang telah Tuhan berikan selama 1 tahun ini. Maka kekuatan yang ada di jiwa kita, bahkan ketenangan yang ada di batin kita tahu semua itu akan hadir saat kita ada di dalam hadirat atau menyembah Dia, Allah yang menjadi alasan kita hidup. Lagu Bejana-Mu akan bersama-sama kita naikkan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan penyembahan kita, dengan rasa syukur kita, kami mau Tuhan tersungkur di kaki-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur Tuhan di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur
Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita sebentar. Perenungan pada malam hari ini akan kami ambil dari Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada kita, sebagai orang percaya, hendaknya kita senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Bahkan semuanya itu tidak ada yang tersembunyi atau yang rahasia bagi kita. Sudah Tuhan singkapkan semuanya tentang keselamatannya. Bahkan tentang jaminan yang mulia, kita akan menerima keselamatan. Jaminan kita di surga sudah Tuhan berikan kepada kita. Satu yang kita berikan, beribu-ribu yang kita terima. Satu yang kita berikan yaitu apa? Hidup kita. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan untuk senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Maka berkat Tuhan yang luar biasa akan tercurah kepada kita. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Allah di sini menghendaki kita supaya hari lepas hari di dalam kita susah maupun senang tetap bersyukur. Banyak sekali penerapan yang mungkin kita keliru. Banyak sekali orang-orang yang bersyukur hanya saat mereka makmur. Saat mereka senang baru bersyukur melalui mulut mereka. Saat mereka dilimpahi suatu hal yang luar biasa, mungkin menurut mereka hal itu hal yang baru mereka mengucap syukur. Saat ada kenaikan jabatan atau ada kenaikan kelas, baru anak-anak mengucap syukur. Bukan seperti itu yang dimau Tuhan. Bahkan ini dapat menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita selama 1 tahun ini, bahkan di dalam masa pandemi ini, kita bersyukur dan bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Penekanannya dalam segala hal. Baik hal sukacita, duka cita, susah, senang. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, layaknya kita syukuri. Jangan seperti orang-orang Israel yang pada masa perjalanannya, selama perjalanan mereka diberkati oleh Tuhan. Namun apa yang diberikan oleh orang-orang Israel? Mereka hanya bersungut-sungut setiap hari. Mereka hanya menggerutu setiap hari. Tidak ada ucapan syukur yang meluap dari mulut mereka. Bahkan Tuhan sudah memberikan berkat roti, memberikan berkat hal yang luar biasa dalam perjalanan mereka. Tetapi saat perjalanan di padang gurun hanya gerutuan, hanya kalau bahasanya sekarang sambat terus.
yang keluar dari mulut. Janganlah kita menjadi orang-orang Israel masa kini, tetapi jadilah pribadi yang senantiasa bersyukur supaya di tahun 2021 bersyukur akan menjadi hal baru atau kebiasaan baru yang dapat kita lakukan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya renungan ini dapat menguatkan senantiasa dan menjadi pedoman bagi Bapak Ibu senantiasa untuk dapat bersyukur di tahun 2021. Amin. Haleluya, kita sudah sampai di dalam penghujung acara. Namun tidak lupa saya senantiasa mengingatkan kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada di rumah saat khotbah kami pada Minggu tanggal 20 selama 10 hari atau 11 hari. Sudahkah Bapak Ibu yang ada di rumah atau teman-teman PKMB ataupun anak-anak mencoba melakukan kebiasaan baru sehingga besok di tahun 2021 itu sudah menjadi hal yang kita lakukan, jadi kebiasaan yang terus-terus kita lakukan. Nah, singkat saja saya akan bertanya kepada kanan kiri saya, ibu-ibu dan saudari yang ada di sini. Untuk dari tadi dari kanan, sekarang Mbak Asna dulu. Oke, untuk komitmen untuk tahun 2021 yaitu yang pertama akan semakin mengandalkan Tuhan, dan komitmen yang mungkin bisa kemarin sudah saya lakukan adalah saya akan ketika bangun tidur akan memulai dengan saat teduh terlebih dahulu. Haleluya. Oke, Bu Desi. Iya. Saya mau belajar dan mau berkomitmen untuk selalu melihat sisi positif dari segala hal. Karena selama ini yang saya lakukan itu sudah khawatir dulu, takut dulu, bagaimana nanti kalau begini-begini. Nah, kedepannya saya mau belajar untuk lebih tenang dan lebih melihat hal positif dari segala. Monggo yang terakhir Ibu Iji. Ya, saya komitmennya meningkatkan lagi doanya, Kak Jojo, doanya. Oke. Saya lebih seneng kalau berdoanya itu tengah malam gitu. Jadi pas sepi-sepi saya berdoa, sama membiasakan itu Tiap malam ya, Bu? Ya, doa. Iya, puji Tuhan. Gitu. Iya. Mungkin tidak hanya Ibu sendiri ya, atau mungkin nanti mengajak keluarga gitu nanti Ya, bisa. Oke, ya. Mungkin yang sudah Bapak Ibu catat atau sudah Bapak Ibu lakukan selama 10 hari ini, kami bersama-sama akan mendoakan dari tempat ini. Kiranya apa yang sudah menjadi hal baru, mungkin saat bangun tidur para istri membangunkan suaminya lalu mencoba membangun misbah doa bareng, atau yang anak-anak muda mungkin hal sepele, hal baru apa ya, mungkin melupakan masa lalu, itu melupakan hal baru ya, yang supaya kedepannya itu tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita dan senantiasa bersyukur. Nah, supaya kedepannya hal-hal yang mungkin dari hal-hal kecil ini nanti akan Tuhan tingkatkan sehingga di dalam kita menjalani tahun 2021 dengan setia kita akan ikut dan serta seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan berdoa di dalam doa komitmen supaya di tahun 2021 kita mempunyai hal baru atau kebiasaan baru yang baik lagi. Nanti Mbak Asna akan memimpin dari sini. Kita angkat pujian kita satu-satunya, karena benar hanya satu-satunya dialah yang layak kita andalkan besok di tahun 2021 sampai seterusnya. Dialah kekuatan, dialah yang kita percaya,
karena Dia sumber pengharapan, Dia sumber kedamaian, Dia yang memberkati. Maka itu kita andalkan satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Akan kita naikkan dengan rasa syukur kita, hormat kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu Tuhan selalu yang terbaik. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi dengan rasa syukur kita, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andal. Oh, satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
Tuhan pemulihku. Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Untuk malam hari ini, ataupun untuk sepanjang tahun yang boleh kami lalui. Kami sadar Tuhan, ketika tahun yang berat ini boleh kami lalui, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami Tuhan izinkan untuk kami boleh merefleksikan Tuhan sepanjang tahun yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali mengingat akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan segala komitmen kami kepada Engkau. Segala rencana kami Tuhan, yang pribadi lepas pribadi sudah kami haturkan kepada Engkau. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah mendengar. Bahkan Engkau sudah tahu apa yang menjadi komitmen kami. Engkau sudah mendengar apa yang menjadi komitmen anak-anak-Mu di jemaat, seluruh jemaat di gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami dari tempat ini berdoa, kiranya setiap komitmen yang sudah diambil boleh dipegang untuk dilalui untuk sepanjang tahun, di tahun 2021 nanti. Biarlah kami boleh semakin berdekat kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus memandang hanya kepada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tahun depan nanti apa yang terjadi. Tetapi kami hanya yakin dan percaya bahwa kami mampu melaluinya karena kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya, jikalau kami boleh melalui sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kami di tahun depan. Kami tidak perlu takut, bahkan kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ini sepenuhnya Tuhan. Pribadi kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, semuanya Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Ini Bapa, malam yang indah yang boleh kami lalui. Kami akan menutup tahun 2020 ini Tuhan. Dan kami mau serahkan tahun 2021 nanti di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dan kami siap Tuhan melaluinya juga bersama-sama dengan Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan di dalam kami beracara dan beribadah pada malam hari ini. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan aktivitas kami setelah ini. Tuhan boleh memberkati kami ketika kami menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kami, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kami serahkan di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ucap syukur pada Tuhan, acara ini sudah selesai. Selamat menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu di dalam kehidupan besok di tanggal 1 Januari, supaya komitmen-komitmen yang tadi sudah kita doakan senantiasa menjadi hal baru yang dapat kita lakukan. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GBI Sidomoyo, salam sehat, tetap jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga imun. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.